Nah, sekarang Bro Robert, tolong ya, Sofu mau sharing teman-teman. Ini Sofu saya, kok panggilannya kok Alek atau kok Julianti Alexander atau kok Jul atau apa deh terserah. Beliau ini orang yang luar biasa ya. Jadi saya tuh banyak dapat pertanyaan tentang vegetarian teman-teman. Nah, beliau ini jadi balik lagi teman-teman yang namanya vegetarian itu kan kita hanya bisa kasih informasi, kasih edukasi tentang produk ini gitu kan. Nah, tapi kan karena saya bukan vegetarian, mungkin kalau teman-teman nggak dengar dari saya nggak sah gitu ya kayaknya ya. Nah, beliau ini seorang vegetarian. Jadi teman-teman kita dengarkan kesaksian sharing pendapat dari Ko Alex, Sofu saya. Thank you, Sofu. Ya, Sofu, terima kasih. Suaranya kencang ya, Sofu ya. Kalau 200 juta itu beda ya. yang 150 juta aja juga gitu aja, Sofu, sama. Emang saya bawaan orok, Sofu. Sofu kita semua tentang vegetarian, Sofu, karena banyak pertanyaan tentang vegetarian, Sofu. Jadi mohon kita semua dibimbingnya, Sofu. Siap, Sofu. Xie kamsahamnida. Ya malam ya semua teman-teman ya. Saya nggak tahu tadi juga tim kita di Linggau tanya saya ya tiba-tiba tolong dong katanya kasih kalimat buat prospek orang vegetarian ya. Jadi sebenarnya saya bingung juga mau kasih kalimat apa ya. Karena kan kita bicara vegetarian itu seperti ayam dan telur, mana yang lebih duluan, ya kan? Jadi susah dijelasin ya kan? Ini kan ada satu sisi kita bilang sisi agama, satu sisi lagi ya anggaplah duniawi, surgawi lah ya kita bilang ya kan. Jadi rada susah juga ya sebenarnya kan. Tapi pendekatan kita sih tidak ada yang salah sih dengan produk ini ya. Tapi artinya kalau saya boleh sharing ini, kita mesti tahu dulu fundamentalnya SOP itu apa sih sebenarnya kan. Dan dibikinnya dari gimana sih ya kan SOP itu ya kan. Jadi kalau dilihat sih SOP ini sendiri bahannya itu kalau saya bilang sih udah limbah ikan ya, limbah pengolahan ikan ya. Jadi teman-teman jangan sampai rancu lagi ya, karena saya pernah lihat di Facebook itu ada yang menyatakan bahwa ikan salmon ini ditangkap, diambil selaputnya itu setelah jadi jasad gitu. Jadi jasad ikan gitu. Jadi sebenarnya saya bingung juga kan. Jasad ikan itu mau dibikin ikan produk SOP itu tunggu berapa lama ikannya mati dikumpulin dengan demand dengan demand orang Indonesia minta itu berapa ratus ribu pok ya gitu. Jadi kapan jadinya kalau tunggu jasadnya ikan itu meninggal baru diambil selaputnya ya udah nggak masuk akal lagi ya kan. Jadi itu. Jadi sebenarnya gini, kalau yang saya lihat di internet itu, jadi bahan SOP selaput ini diambil dari sebenarnya kan kerjasama dengan perusahaan pengolahan ikan. Ya, kalau di Jepang itu dibikin sushi itu kan daging yang diambil, kulitnya dibuang, tulangnya dibuang juga ya kan. Nah, selaput telurnya dibuang, cuma diambilnya daging sama telurnya. Kaviar yang disebut ya kalau kita bilang telur ikan salmon itu kan. Kalau di Jepang itu namanya apa? Kita ya. Jadi kan itu. Jadi artinya jadi itu yang diambil dan itu yang dipungut oleh AFC. Jadi dikumpulin. Jadi AFC itu bukan pabrik pengolahan ikan, itu pabrik farmasi. Jadi AFC itu nggak akan sempat bikin lagi pabrik pengolahan ikan buat ngumpulin yang namanya selaput ikan salmon. Nah, dan itu dikumpulin, masuk dalam pendingin, ya kan? Nah, itulah yang akhirnya dijadi di proses hidrolisisnya. Nah, artinya gini, selaput itu adalah sampah. Yang ngomong kasarnya limbah ya kan. Jadi ibaratnya gini, bahan selaput ini dipakai juga, nggak dipakai, ya tetap ujung-ujungnya nggak jadi sampah. Kalau di Indonesia artinya akan jadi limbah. Nah, itu kepintaran orang Jepang itu mengolah itu jadi SOP ya kan. Nah, masalahnya di sini yang jadi dilema kadang-kadang ada persepsi orang vegetarian memandang itu
kalau saya minum SOP, saya berkontribusi juga untuk membunuh ikan salmon. Ya kalau kita bilang begitu secara harfiah iya ya kan, tapi kita mesti melihat lagi dari siklusnya gitu kan. Jadi ikan salmon nggak dibunuh pun bahan itu akan jadi sampah. Jadi sampah ini yang akhirnya secara pinternya orang Jepang itu nah itu yang jadi kita mesti tahu fundamental dasar dari bahan SOP sendiri ya kan. Nah, jadi itu sebagai pertimbangan lah. Kalau kita mau prospek orang vegetarian ya bilangnya begitu aja. Ya kan? Jadi masalah kontribusi ya juga kita nggak bisa, ini kan zaman udah maju ya, bukan zaman dahulu kala ya kan, zaman yang untuk menjadi Buddha tuh mesti bertapa di hutan kan. Nah, itu zamannya beda. Jadi beda sekali dengan kondisi sekarang. Jadi orang bervegetarian sekarang pun udah maju ya kan. Kita lihat makanannya bermacam-macam ya kan. Jadi ada sate, ada padang, ada sate, ada apapun ya kan, ada udang dalam bentuk apapun yang bisa dibikin semua. Jadi ya kita juga nggak menghindar suatu yang namanya suatu makanan yang banyak mengandung kimia juga kita makan sebenarnya kan. Tapi dalam arti gini, kita mesti tahu bahwa produk ini produk yang bagus, yang kita kalau ada suatu masalah di tubuh kita ya juga kita mesti tahu bahwa produk ini bagus buat tubuh ya kan. Bukan, kalau saya melihatnya bukan suatu dosa, karena kan saya minum SOP apapun USU itu buat tubuh saya supaya sehat. Saya nggak ada maksud untuk lain-lain, untuk apa. Let's say lah kita bilang bahwa efek dari SOP ini akan mempercantik kita ya kan. Ya itu kan bonusnya, tapi inti utamanya supaya kita tetap sehat, kita tetap berkarya buat orang lain kan, itu. Nah itu secara dasar dan fundamentalnya. Dan terus yang kedua secara medis. Jadi teman-teman juga mesti ingat, SOP ini adalah nutraceutical namanya. Nutraceutical ini diciptakan oleh Dr. Stephen De Veliz tahun 1990. Nutraceutical ini artinya adalah makanan atau bagian dari makanan yang memberi manfaat kesehatan, termasuk mencegah penyakit dan untuk menyembuhkan, mengobati penyakit. Artinya produk ini itu benar-benar di atasnya boleh kita bilang seperti obat, ya kan? Cuma versinya makanan, ya kan? Jadi kata-kata ini teman-teman mesti ingat, nutraceutical itu artinya makanan atau bagian dari makanan yang memberikan manfaat kesehatan, termasuk pencegahan penyakit dan pengobatan penyakit, ya kan? Artinya kalau dia dengan definisi ini, artinya produk ini boleh dikonsumsi dengan arti kalau orang yang vegetarian itu menderita suatu penyakit, ya kan? Nah itu, jadi terserah, tapi ini kan persepsi masing-masing orang, yang mau terima apa kagak ya terserah, ya kan? Nah, kenapa kita bisa didefinisikan tersebut? Artinya kan udah tercantum paten SOP Subarashi atau SOP 100 plus yang menyatakan dia bisa untuk menghambat terjadinya trombus, ya kan, bisa meregenerasi sel, ya kan. Nah, itu yang akan memang benar-benar ya sesuai dengan definisi dari nutraceutical. Jadi itu intinya kalau teman-teman mau prospek orang yang bervegetarian atau yang istilahnya memberikan pengertian lah mengenai produk ini yang orang sudah dan terakhir kemarin di Bangka pun saya juga kaget waktu itu kan, terus terang saya punya member satu vegetarian selama ini ngeblok, jadi blueprint di otaknya selalu menyatakan SOP itu ikan, ya kan? Sampai suatu saat saya nggak sengaja kemarin saya sempat temenin nasabah saya untuk klaim di suatu klinik klinik dokter saraf yang kena stroke. Nah, terus si nasabah itu kan punya anak di luar, saya cerita tanya-tanya lah kenapa stroke, dan saya tanyain udah minum SOP? Udah katanya, tapi minumnya cuma 1, jadi saya anjurin 2. Nah kebetulan orang ini istrinya ini yang stroke ini seorang istri penceramah di wihara, seorang penceramah istrinya di wihara. Nah kalau kita lihat
Kalau dia penceramah di wihara, otomatis istrinya juga vegetarian kan, benar nggak? Karena dia udah pasti vegetarian, karena dia penceramah, memberikan contoh. Tapi ternyata istrinya minum SOP. Kenapa? Ya pengen sembuh lah, ya kan? Apa boleh buat? Jadi kalau apakah dengan SOP ini, kalau kita tetap memandang ini produk yang dosa, yang tidak boleh dikonsumsi karena ini ikan, ya nggak bisa juga kalau kita bilang begitu. Nah, itu yang terjadi teman-teman. Tapi balik lagi ya, ini keputusan masing-masing orang, yang saya cuma memberikan pandangan saya aja sebagai memang saya seorang VG dan saya sudah konsumsi SOP. Oke, thank you, Sefu. Teman-teman, nah kita udah denger ya pendapat seorang vegetarian dari Sefu Alex. Ada pertanyaan mengenai vegetarian lagi nggak teman-teman? Sefu begitu sharing semuanya, nggak ada yang nanya loh Sefu. Iya, saya juga nggak susah-susah jawab kan. Jangan susah-susah saya dikasih pertanyaan. Karena ilmunya belum itu. Nah itu ada yang nanya tuh, baru dikasih tahu. Bro Robert. Ya. Ya. Gimana? Ada yang nanya kayaknya tuh ya. Ya, Dr. Ken tuh kayaknya tadi. Beda vegan sama VG apa? Kalau vegan itu memang orang pure. Dia mengkonsumsi sayuran yang bersifat sayuran. Memang tidak ada campuran kita bilang yang sifatnya daging buatan apapun enggak gitu loh. Benar-benar sayuran ya kan vegan. Dia lebih konsumsi ke sayur-sayuran. Tapi kalau VG itu banyak dibagi. Kalau vegetarian itu ada lakto sama lakto, ya kan? Jadi kalau ada yang boleh konsumsi susu, nggak boleh telur. Ada yang boleh konsumsi telur, nggak boleh susu. Itu. Dan telur pun kadang-kadang ada yang bingung juga sih. Ada yang kalau telur ayam ras tuh boleh, ayam kampung nggak boleh. Gitu. Itu perbedaannya antara vegan dan vegetarian. Itu aja ya. Tapi kebanyakan sekarang orang lebih ke vegetarian sih, karena memang lebih beragam kalau kita bilang. Karena kan kalau untuk vegan tuh lebih ke yang udah mengarah ke Tibet gitu kan. Yang udah tinggi lah tingkatannya gitu loh kan. Tapi kita jangan mengikuti dengan cara mereka, karena mereka secara spiritual itu di mix dengan cara mereka bermeditasi. Itu yang membantu mereka tetap lebih kuat gitu loh. Kalau orang vegan begitu. Tapi kalau kita yang sifatnya PG yang biasa-biasa, jangan coba-coba gitu loh kan. Gitu, bisa lemas. Karena nggak memang secara nutrisi memang tidak kuat. Karena memang kita butuh protein kan, terus terang. Gitu. Nah, masih berkaitan sama vegan dan VG. Jadi kalau Matrea itu Matrea ya, bener ya? Saya takut salah nih. Iya. Nah, bedanya apa lagi tuh kalau sama Matrea itu? Sebenarnya bukan satu kesatuan. Cuma kadang-kadang misalnya gini, anggaplah saya berguru sama sepuh saya kan, ya kan. Nah, sepuh saya tuh ada punya guru lagi ya kan. Nah, saking tingginya itu kan dia akan mendirikan suatu perguruan lagi istilahnya begitu. Simpelnya ya kan. Nah, jadi ada suatu jalur yang yang bilang Maitreya ini, yang satunya lagi karena udah pintar buka lagi satu perguruan ya kan. Nah, itulah sebenarnya kan ada cabang Maitreya, ada namanya lagi yang hampir mirip dengan Maitreya, ada lagi yang beda jenis lain. Itu aja sebenarnya kan. Tapi intinya sama gitu. Satu tujuan lah kita bilang. Satu idola yang difokusin tetap sama gitu. Cuma beda kepala. Itu aja. Oke. Berarti itu termasuk yang vegan ya? Maksudnya yang konsumsi yang tidak bernyawa kan? Ya semua kalau kita Buddha kan kita bilang tidak bernyawa kan. Oke. Cuma mayoritas di Indonesia lebih lebih luasnya Maitreya untuk lebih ke penyebarannya. Oke. Itu.